Bapak, Ibu tamu undangan dan seluruh peserta yang saya hormati, kegiatan kuliah umum bersama Bapak Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tema proyeksi pengembangan ilmu hukum dan internasional segera kita mulai. Dimohon kepada seluruh peserta yang mengikuti secara daring untuk dapat menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali pada acara tertentu kami persilakan untuk menyalakan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini kami dapat menyapa Bapak Ibu dalam serangkaian acara kuliah umum bersama Bapak Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tema proyeksi pengembangan ilmu hukum pidana nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, izinkan saya menyapa tamu kehormatan kita, beliau Bapak Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiyari, SHMHum. Selamat pagi, Bapak. Selamat datang di Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya saya ingin menyapa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, Bapak A. Yusparudin BC IP SHMHum, jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kami muliakan Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum. Yang kami hormati para Wakil Rektor dan segenap jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Ibu Dr. Rodia SPD SHMSI beserta jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Tak lupa kami juga menyapa Bapak Ibu dosen, tenaga pendidikan, serta rekan mahasiswa yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, kami informasikan bahwa kegiatan ini kami kemas secara hybrid, secara luring diikuti para pimpinan di ruang ini dan daring diikuti oleh peserta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kami sapa yang mengikuti secara virtual, selamat pagi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pagi hari ini untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, marilah kita bangkit dan berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu yang kami hormati, marilah kita tunduk sejenak dengan hikmat seraya berdoa untuk kelancaran dan bermanfaatnya kegiatan ini. Doa kami silakan. Selesai. Selanjutnya kami mohon Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang untuk dapat memberikan sambutan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Zainuri SE MSI AKT. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wamenkumham, Sugeng Rawuh Bapak, di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang merupakan fakultas yang termuda Bapak. Namun demikian, alhamdulillah seiring perjalanan waktu, prestasinya luar biasa, yang antara lain ditandai dengan memilikinya 2 jurnal terindeks Scopus. Dan ya tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kakanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Rawuh Bapak. Teman-teman pimpinan di Universitas Negeri Semarang, Bapak Ibu Dekan, khususan Ibu Dekan Fakultas Hukum, ya, Prof. Beni juga, Kepala LP2M, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya muliakan. Pertama, tentu atas nama Bapak Rektor, kami ucapkan selamat datang semuanya kepada Bapak Wamenkumham dan rombongan. Semata-mata acara ini terlaksana karena keberkahan Allah SWT, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan Bapak Rektor, mohon izin Bapak Wamen tidak bisa secara resmi membersamai Bapak, dan salam hormat untuk Bapak dan Bapak Ibu semuanya. Demikian juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, serta para mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, kita insya Allah akan memperoleh pencerahan dari Bapak Wamen. Mudah-mudahan membuka cakrawala kita semakin baik, pemahaman kita terhadap ilmu hukum, dan demikian juga akan mendorong kepada kita lebih arif di dalam menetapkan, membuat keputusan-keputusan dalam konteks ilmu hukum yang mohon maaf Pak Wamen, saya sebagai latar belakangnya itu sains itu memandang ilmu hukum penuh ketidakpastian. Walaupun di dalam konsep kemipaan itu juga ada teorinya Pak Dekan FMIPA, yaitu posisi elektron dalam posisi ketidakpastian, yaitu teorinya Heisenberg. Jadi bagaimana di sains itu juga dipelajari posisi elektron, tetapi ketika posisi ketidakpastian itu dapat kita bangun interval, dapat kita range kepastian, maka semua potensi ketidakpastian itu insya Allah akan menjadi sebuah kepastian. Dan inilah yang memerlukan pencerahan dari Bapak Wamen di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah acara yang dinanti kuliah umum bersama Bapak Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tema proyeksi pengembangan ilmu hukum pidana nasional Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yaris, SHM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.
Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Prof. Zainuri yang saya hormati, Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Beni, Kepala LPPM. Kalau di sini namanya LP2M, kalau di UGM namanya LPPM. Tapi sama mestinya ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Bu Dekan yang saya hormati, Pak Yusparudin, Pak Kakanwil, Pak Kadif, Bapak Ibu pimpinan Universitas Negeri Semarang, dan juga Bapak Ibu pimpinan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pendapat, sharing ilmu terkait perkembangan hukum pidana di masa mendatang. Dan saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Prof. Barda, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, bahwa berbicara mengenai pembaharuan hukum pidana, berarti kita berbicara mengenai draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengapa demikian? Karena kalau kita di Fakultas Hukum itu, biasanya ada beberapa mata kuliah yang kemudian itu diajarkan di setiap fakultas hukum di Indonesia. Yang pertama itu adalah saya tidak tahu di UNES itu pada semester berapa, kalau di UGM itu hukum pidana semester 2, Ibu. Semester 2, kemudian nanti hukum acara pidana semester 3, lalu hukum pidana khusus semester 4. Kalau di Fakultas Hukum UGM itu nanti ada hukum pidana internasional biasanya semester 7. Jadi itu mata kuliah tersendiri. Kalau bicara mengenai hukum pidana yang biasanya kita dapatkan di semester 2, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, itu berarti kita berbicara mengenai asas-asas hukum pidana. Kalau kita berbicara mengenai asas-asas hukum pidana, itu biasanya kita bicara mengenai apa yang terdapat dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbicara mengenai ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalam RUU KUHP dia masuk dalam buku 1. Namanya sama, adalah Ketentuan Umum Hukum Pidana. Dan ketentuan umum hukum pidana yang ada di dalam RKUHP tidak hanya memperbaharui yang ada di dalam buku 1 KUHP yang sekarang berlaku, tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan ilmu hukum pidana. Bahwa kita ketahui bersama Bapak Ibu, dunia internasional sejak tahun 1990, jadi kita berbicara 30 tahun yang lalu, ini mengalami perubahan paradigma dalam hukum pidana, dari paradigma hukum pidana yang berdasarkan keadilan retributif, di mana hukum pidana digunakan sebagai lex talionis atau hukum balas dendam, itu sudah berubah ke dalam paradigma hukum pidana modern yang bersifat universal, yang tidak lagi berbicara mengenai keadilan retributif, tetapi berbicara mengenai keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif ini adalah punyanya pelaku kejahatan, artinya ada sanksi yang tegas, dan kalau dia melanggar sanksi itu akan dijatuhi pidana. Tetapi di sisi lain ada juga keadilan restoratif. Kalau keadilan korektif itu punyanya pelaku, maka keadilan restoratif itu miliknya korban. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam konsep keadilan restoratif itu bukan pembalasan tapi pemulihan. Jadi keadilan yang dipulihkan. Nah, kalau keadilan korektif itu punyanya pelaku, keadilan restoratif itu punyanya korban, maka keadilan rehabilitatif itu punya pelaku dan punya korban. Artinya apa? Dia tidak hanya dikoreksi, tidak hanya dihukum, tapi dia juga direhabilitasi. Demikian juga bagi korban, dia tidak hanya dipulihkan, tapi juga direhabilitasi. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, di dalam misi
dari RKUHP atau pengembangan hukum pidana Indonesia di masa depan, ada paling tidak 4 misi. Misi yang pertama itu adalah nasionalisme. Yang kedua adalah demokratisasi. Yang ketiga adalah dekolonisasi. Dan yang keempat itu adalah konsolidasi. Ketika berbicara mengenai nasionalisme, sudah barang tentu kita akan merujuk kepada paham-paham kebangsaan, di mana Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, itu menjiwai pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, ada satu bab di dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih dalam rancangan ini, itu ada bab yang mengatur kejahatan terhadap ideologi negara. Mulai dari pasal 188 sampai pasal 192. Isinya adalah berbagai upaya atau usaha untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara, itu dikenakan ancaman pidana yang sangat berat. Yang berikut Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai demokratisasi, di sini ada keseimbangan. Keseimbangan di situ tidak terlepas dari fungsi hukum pidana. Bahwa hukum pidana memiliki fungsi, yaitu fungsi melindungi. Yang dilindungi itu adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Apa saja yang dilindungi dari kepentingan individu? Yang dilindungi dari kepentingan individu itu yang pertama adalah nyawa dan tubuh, yang kedua adalah properti, hak milik, yang ketiga adalah dignity, martabat atau nama baiknya. Demikian juga hal yang sama pada perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Kalau perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, bagaimana kita melakukan penegakan terhadap ketertiban umum. Sedangkan ketika berbicara mengenai kepentingan negara, berarti di situ kita akan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, kita juga akan menjunjung tinggi harkat dan martabat lembaga negara, baik itu lembaga kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Bapak Ibu, yang berikut adalah persoalan dekolonisasi. Ketika berbicara mengenai dekolonisasi, maka kita akan lihat bahwa memang KUHP yang ada sekarang ini sedikit banyaknya dia menguntungkan pemerintah kolonial. Sedikit banyaknya dia memang merujuk berorientasi pada suatu negara yang menjajah negara lain. Oleh karena itu kita melihat konsep-konsep di dalam buku 1 KUHP yang sekarang masih berlaku, itu adalah konsep-konsep yang memang ingin mendudukkan atau menundukkan kita wilayah Indonesia yang dikenal sebagai wilayah Hindia Belanda pada saat itu untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah jajahan. Oleh karena itu kita lihat di dalam pidana pokok yang diatur di dalam KUHP sekarang itu amat sangat terbatas, yaitu pidana penjara, mulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan kemudian pidana kurungan. Sementara kita tahu persis bahwa pidana denda itu sudah tidak pernah lagi dijatuhkan. Jadi yang hanyalah pidana penjara. Nah, ini salah satu bentuk dekolonisasi. Kalau kita membuka buku 1 RUU KUHP, dan ini merupakan pengejawantahan dari orientasi hukum pidana modern yang tadi saya katakan, keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif, maka meskipun pidana penjara itu masih merupakan pidana pokok, tetapi dia tidak merupakan prioritas. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi, dan khususnya teman-teman mahasiswa, meskipun pidana penjara itu merupakan pidana pokok, tapi dia tidak lagi merupakan prioritas. Oleh karena itu, ketika kami pemerintah mendengar berbagai tanggapan, berbagai kritik terkait dengan RUU KUHP, satu hal yang amat kami sayangkan adalah para pengkritik itu bersifat sporadis dan tidak memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih dalam rancangan itu secara utuh. Artinya apa? Mereka hanya membaca pada buku 2. Kalau mereka membaca buku 1 dengan seksama, maka itu kemudian
tidak perlu hal-hal yang bersifat provokatif bahwa kebebasan berbicara penjara, kebebasan ini itu dipenjara dan lain sebagainya. Tidak demikian. Karena apa? Karena di dalam pedoman pemidanaan yang diatur mulai dari pasal 53 sampai pasal 60, itu ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh hakim ketika memeriksa perkara pidana. Yang pertama, misalnya sebagai bentuk dekolonisasi, dan itu tidak terdapat di dalam RUU, tidak terdapat di dalam KUHP kolonial, yaitu yang kita sebut dengan istilah standard of sentencing. Standard of sentencing itu kita kenal dengan istilah standar pemidanaan. Jadi ada kurang lebih Bapak Ibu, ada sekitar, saya lupa persis, tapi 14 atau 15 pedoman pemidanaan. Di dalam pedoman pemidanaan itu ada kriteria-kriteria untuk hakim menjatuhkan pidana. Artinya memang kewenangan menjatuhkan pidana itu ada pada hakim tetapi tidak mutlak. Mengapa tidak mutlak? Karena ada standarisasi, ada parameter, ada ukuran yang jelas mengapa dia harus menjatuhkan pidana sekian tahun atau menjatuhkan pidana kurungan sekian bulan atau menjatuhkan pidana denda sekian rupiah. Nah, yang kedua sebagai bentuk dekolonisasi tadi saya katakan meskipun pidana penjara itu merupakan pidana pokok tapi bukan yang utama. Mengapa bukan yang utama? Di dalam RUU KUHP itu ditegaskan bahwa hakim wajib, sekali lagi Bapak Ibu kata-katanya itu adalah hakim wajib menjatuhkan pidana yang lebih ringan apabila hakim wajib menjatuhkan pidana yang lebih ringan apabila pasal yang dilanggar itu diancam pidana 5 tahun. Jadi bisa bayangkan yang diancam pidana 5 tahun pun hakim masih diwajibkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Artinya apa? Kalau ada suatu pasal diancam dengan pidana 5 tahun, maka tidak serta-merta hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun. Tapi hakim wajib menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Apa pidana yang lebih ringan? Pidana yang lebih ringan itu adalah pidana pengawasan. Apa arti pidana pengawasan? Pidana pengawasan itu si terpidana tidak mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan. Tetapi dia diawasi. Dia diawasi dalam kurun waktu tertentu sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan dengan catatan selama masa pengawasan itu kalau dia melakukan lagi perbuatan pidana, maka selain pidana atas perbuatan yang lama yang sudah diputus itu dilaksanakan, pidana yang dia baru lakukan juga itu diproses. Kalau hakim menjatuhkan, kalau suatu perbuatan pidana atau suatu tindak pidana itu diancam 3 tahun atau 3 tahun ke bawah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara, tapi menjatuhkan pidana kerja sosial. Jadi bukan apa-apa di penjara. Ini akibat tidak membaca buku 1, tetapi kemudian langsung melompat ke buku 2. Memang di dalam buku 2 itu pasti isinya kalau bukan pidana penjara, pidana denda. Tetapi bagaimana menerapkan pidana penjara itu yang ada pedomannya. Jadi harus dibaca pedomannya dulu, harus dibaca ketentuannya dulu, baru kita pahami bahwa tidak serta-merta pidana penjara itu dijatuhkan. Jadi ada pidana pengawasan, ada pidana kerja sosial. Ini yang saya kira perlu dipahami oleh kita semua bahwa banyak hal di dalam buku 1 RKUHP itu yang mencerminkan bagaimana nasional, bagaimana demokratisasi, dan bagaimana dekolonisasi yang terdapat di dalam buku 1 RUU KUHP. Yang keempat, misinya itu adalah mengenai konsolidasi. Di dalam politik kriminal, kebijakan hukum pidana atau kita sering sebut dengan istilah criminal policy, ya. Criminal policy yang kita tempuh di dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, itu kita menyebutnya dengan istilah rekodifikasi. Sekali lagi, rekodifikasi. Jadi bukan kodifikasi. Kalau kodifikasi itu mengandung makna, banyak aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, kemudian itu dibukukan dalam satu kitab undang-undang.
Itu namanya kodifikasi. Ketika kita merdeka pada tahun 1945, maka berdasarkan pasal 2 aturan peralihan yang berbunyi segala badan negara dan aturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, maka secara otomatis dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu memberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indische menjadi kitab undang-undang hukum pidana. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak bisa menafikan bahwa banyak sekali kejahatan dimensi baru yang tumbuh dan berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Jadi sekali lagi, banyak sekali pasca Perang Dunia Kedua itu perkembangan zaman, perkembangan teknologi begitu masif, sehingga banyak kejahatan yang muncul pasca Perang Dunia Kedua yang dianggap oleh kita tidak mampu ditampung oleh kitab undang-undang hukum pidana yang ada. Oleh karena itu kita sempat mengalami apa yang disebut dengan istilah dekodifikasi. Dekodifikasi itu beberapa bab di dalam KUHP itu kemudian dia ditarik keluar menjadi undang-undang tersendiri. Contoh adalah mengenai tindak pidana korupsi. Itu lahirnya adalah dari kejahatan jabatan yang ada di dalam KUHP. Oleh karena itu kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 tahun 71 tentang tindak pidana korupsi dirubah total dengan Undang-Undang Nomor 9 Undang-Undang Nomor tahun 1999 31 ya. Lalu dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu mencabut berbagai ketentuan tentang kejahatan jabatan yang ada di dalam KUHP. Demikian juga Bapak Ibu ketika kita berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Undang-undang tentang penerbangan itu dia mencabut sejumlah ketentuan mengenai kejahatan pesawat terbang yang diatur dalam pasal 479A sampai 479R. Tadinya mengapa ada A sampai R? Tadinya pasal 479 KUHP itu berbunyi mengenai kejahatan pelayaran. Jadi berbunyi mengenai kejahatan pelayaran karena memang waktu KUHP dibuat pada tahun 1800 sampai 1870, rakyat bersaudara itu belum menemukan pesawat udara. Itu kan baru ditemukan pada tahun 1900-an awal. Jadi waktu itu belum membayangkan ada kejahatan penerbangan. Lalu kemudian perkembangan teknologi pasca Perang Dunia Kedua dan timbul berbagai kejahatan, maka ada beberapa konvensi internasional terkait dengan pembajakan pesawat udara. Baik itu yang pertama, Konvensi Tokyo tahun 1961, lalu kemudian Konvensi Den Haag 1963, dan Konvensi Montreal tahun 1971. Ketiga konvensi mengenai hijacking atau pembajakan pesawat udara ini yang disisipkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1976 dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 yang melakukan ratifikasi tentang 3 konvensi pembajakan pesawat udara. Lalulah menjadi pasal 479A sampai 479R. Dan itu beberapa tahun kemudian kita gunakan, kalau saya tidak salah pada tahun 1980 atau 1981 ketika pesawat Garuda itu dibajak yang kita kenal dengan istilah peristiwa Woyla. Ya, peristiwa Woyla itu dibajak dalam penerbangan Jakarta ke Palembang. Waktu itu namanya bukan Sultan Mahmud Badarudin tapi Talang Betutut di Palembang, lalu diarahkan ke Duan Muang di Thailand waktu itu, lalu kita menggunakan pasal itu untuk mengadili para pembajak pesawat udara. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu bab-bab di dalam KUHP itu ditarik keluar, kemudian dibuatlah undang-undang di luar KUHP. Yang sekarang kita lakukan, kita menyebut dengan istilah rekodifikasi, yaitu mengusung salah satu misi dalam KUHP adalah konsolidasi. Mengapa kita menggunakan istilah rekodifikasi? Ini rumah besar KUHP, lalu banyak sekali kejahatan yang ditarik keluar dari KUHP, sekarang kita menghimpun kembali. Kita menyatukan kembali ke dalam
RKUHP dengan kita gunakan istilah rekodifikasi. Jadi menghimpun kembali berbagai kejahatan di dalam KUHP, di luar KUHP itu kembali masuk ke dalam RKUHP. Dan Bapak Ibu itu tidak sedikit. Ada kurang lebih 200 undang-undang sektoral yang ada sanksi pidana di dalamnya. Berarti kita menghimpun, kita memasukkan kembali kurang lebih 200 undang-undang sektoral. Mengapa harus kita himpun kembali? Mengapa harus kita konsolidasi? Satu, supaya tidak ada disparitas ancaman pidana. Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya penghinaan di dalam KUHP dengan penghinaan dalam Undang-Undang ITE itu bedanya langit dan bumi. Penghinaan di dalam di dalam undang-undang, di dalam KUHP itu ancaman itu paling banter 2 tahun. Tapi kalau di dalam Undang-Undang ITE itu minimal saja sekitar 6 tahun. Maksimal sekitar 6 tahun. Jadi ada disparitas. Disparitas ini tidak boleh terjadi. Akhirnya memang dihitung ulang, diperbaiki, dikonsolidasi, lalu dilihat bagaimana pencantuman ancaman pidana yang tepat. Supaya tidak menimbulkan disparitas atau tidak menimbulkan gap antara RKUHP dan undang-undang sektoral yang ada. Jadi itu adalah 4 misi yang kita bangun bersama di dalam perkembangan pengetahuan hukum pidana yang kemudian kita mengikuti standar-standar yang berlaku secara universal. Itulah yang kemudian dihimpun di dalam buku 1 RKUHP. Kemudian kita ketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini Bapak Ibu jumlah pasal yang ada di dalam RKUHP itu berjumlah 632. Tadi disinggung oleh Pak Zainuri bahwa hukum itu tidak pasti. Jadi kalau kita yang menggeluti ilmu hukum, kita tahu bahwa ada 3 instrumen, ada 3 pilar di dalam hukum yang harus kita pegang teguh, yang harus kita pahami bersama, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Padahal di satu sisi, Prof. Zainuri, antara kepastian hukum di satu sisi, dengan keadilan dan kemanfaatan, itu sedikit banyaknya bertolak belakang. Jadi menjadi pertanyaan kita bersama, mana yang harus didahulukan? Sejak tahun 1800, seorang ahli hukum terkenal bernama Immanuel Kant itu, dalam bahasa Latin dia katakan, sumum ius summa inuria, summa lex summa crux. Suatu hukum semakin pasti itu, semakin tidak adil. Kepastian tertinggi itu adalah ketidakadilan tertinggi. Nah, ini kita punya anomali memang di dalam ilmu hukum. Semakin pasti itu semakin tidak adil. Jadi itu pilihan. Pilihan bagi kita bersama. Kita akan menggunakan yang mana. Tetapi, Bapak Ibu, saya harus menegaskan juga sebagai salah satu bentuk dekolonisasi. Itu di dalam pasal 53 RUU KUHP, itu tertulis secara ekspresif verbis. Bagaimana bunyinya? Hakim dalam mengadili perkara, ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Itu bunyi pasalnya begitu. Jadi sekali lagi, hakim dalam mengadili perkara, jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Itu bentuk dekolonisasi. Mengapa bentuk dekolonisasi? Sebetulnya kalimat yang tadi saya katakan, apabila hukum positif itu bertentangan dengan keadilan, maka yang harus diutamakan itu adalah keadilan. Ini dalam literatur hukum Jerman dikenal dengan istilah Radbruch-Formula. Jadi boleh dikatakan yang menciptakan formulasi ini, yang menciptakan kaidah ini adalah Gustav Radbruch. Gustav Radbruch ini bukunya yang terkenal ya pada pasca Perang Dunia Kedua, yang kemudian kita tahu bahwa memang ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ini memang selalu saling
berkompetisi di dalam penegakan hukum. Tidak selamanya hakim dalam menjatuhkan perkara itu akan memperhatikan ketiga aspek itu, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Tetapi di dalam KUHP itu sudah tertulis secara ekspresif verbis, apabila ada pertentangan maka hakim mengutamakan keadilan. Ini disebut dengan istilah Radbruch formula, tidak terlepas dari situasi Perang Dunia Kedua pada saat itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Adolf Hitler memimpin di Jerman, dia mengeluarkan suatu undang-undang yang namanya Undang-Undang Kemurnian Ras. Undang-Undang Kemurnian Ras itu bagi Jerman, dia katakan bahwa kasta Arya itu adalah kasta yang paling tinggi derajatnya di dunia. Dan kasta yang paling rendah derajatnya dan harus dimusnahkan itu adalah Yahudi. Oleh karena itu, pembunuhan, penghilangan, pemusnahan terhadap Yahudi menurut hukum nasional Jerman adalah perbuatan yang legal menurut hukum nasional Jerman. Padahal itu kan bertentangan dengan keadilan. Sehingga keluarlah apa yang kita sebut dengan istilah Radbruch formula. Jadi ketika para penjahat perang Nazi Jerman itu diadili di pengadilan Nuremberg, mereka mengajukan pembelaan bahwa apa yang mereka lakukan dalam Perang Dunia Kedua itu adalah perintah undang-undang. Itu adalah perintah jabatan. Tapi itu dinafikan. Itu diabaikan oleh majelis hakim. Karena apa? Karena tidak bisa lalu suatu undang-undang nasional itu melanggar apa yang kita sebut dengan istilah jus cogens. Prinsip-prinsip moral yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Sehingga keluarlah Radbruch formula yang kemudian itu disadur oleh banyak kitab undang-undang hukum pidana di dunia yang menjadi bekas koloni Jerman atau empire daerah kekuasaan Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Bapak Ibu, ketika kita membaca mengenai buku 2 kitab undang-undang hukum pidana yang kemudian ini menimbulkan beberapa kontroversi atau beberapa perdebatan di publik, itu kami mulai menjelaskan Bapak Ibu kepada masyarakat, kepada teman-teman mahasiswa, kepada teman-teman profesi advokat, jaksa, hakim, polisi, dan siapapun, kita selalu mengawali penjelasan itu dengan menyatakan bahwa menyusun suatu kitab undang-undang, ya, apakah dalam konteks kodifikasi maupun rekodifikasi, itu bukan merupakan suatu perbuatan yang mudah. Di dalam negara yang multi etnis, multi religi, multi culture, sudah pasti isu apapun bisa diperdebatkan. Jadi tidak mudah kita menyusun suatu kitab undang-undang yang berada di suatu negara seperti Indonesia yang multi etnis, multi culture, dan multi religi. Pasti menimbulkan kontroversi. Ada beberapa kontroversi yang kemudian kita inventarisir, ada 14. 14 ini sudah dipilah-pilah, tinggal 9. Jadi yang pertama yang kita take out, kita keluarkan dari RKUHP itu adalah mengenai advokat curang. Jadi memang ini masukan dari teman-teman advokat bahwa yang berbuat curang di persidangan itu kan tidak hanya advokat, bisa jaksa, bisa panitra, dan lain sebagainya. Mengapa hanya advokat saja yang diancam pidana? Akhirnya itu dikeluarkan dan akan dimasukkan dalam undang-undang advokat. Yang kedua yang juga kita tarik keluar dari RUKUHP yang menimbulkan kontroversi itu adalah mengenai dokter dan dokter gigi yang berpraktek tanpa izin. Ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kita keluarkan dan itu sudah dianggap diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Yang berikut yang akan dikeluarkan juga dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menimbulkan kontroversi itu adalah persoalan penggelandangan. Jadi penggelandangan ini dianggap nanti akan diatur oleh peraturan daerah masing-masing. Demikian juga yang keempat berkaitan dengan
unggas yang merusak tanaman. Ini terlalu kecil untuk diatur di dalam RKUHP, diserahkan kepada Perda. Dan yang kelima yang juga akan di take out dari KUHP itu adalah soal penganiayaan hewan. Mengapa penganiayaan hewan ini kita take out dari RKUHP? Karena sudah menimbulkan beberapa keresahan. Seperti karapan sapi di Madura. Ada domba di Bogor. Kemudian ada beberapa acara masyarakat adat, nyabung ayam dan lain sebagainya. Sehingga itu akan diserahkan kepada peraturan daerah. Jadi kalau dari 14 sudah dikurangi 5 tinggal 9. Mulai yang selalu mendapatkan perdebatan itu adalah soal the living law. Hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ini dianggap satu bertentangan dengan asas legalitas. Yang kedua, ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat itu seperti apa. Karena orang mengatakan, mohon maaf, teman-teman polisi dan teman-teman jaksa yang ada dengan hukum yang begitu jelas saja sering salah, apalagi dengan hukum yang tidak jelas. Kira-kira seperti itu. Tetapi mengapa lalu kita tetap mempertahankan hukum yang hidup di dalam masyarakat? Ini kita harus pahami bersama. Dan harus kita akui bersama bahwa ketika Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indische diterapkan di Indonesia secara konkordasi beginselen, penyesuaian dengan asas-asas yang ada di Indonesia, ini adalah salah satu bentuk penundukan Hindia Belanda terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sendiri. Jadi dia memaksakan untuk WVS itu berlaku dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita ini memang dijajah 350 tahun. Tetapi hitungan penjajahan itu utuh, itu pasca 1905. Mengapa pasca 1905? Setelah Cut Nyak Dien ditangkap. Jadi memang daerah yang paling akhir mendudukan diri kepada Belanda itu adalah Aceh. Cukup lama dia berperang melawan Belanda itu lebih dari 40 tahun. Jadi setelah 1905, perang Aceh itu berakhir dengan ditangkapnya Cut Nyak Dien dan dibuang ke Sumedang. Lalu pada tahun 1908 oleh Gubernur Jenderal Van Heijs, dia membuat peta Nusantara. Peta ini yang kemudian menjadi basic bagi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga meskipun kitab undang-undang hukum pidana itu dari Belanda masuk pada tahun 1915, tapi dia baru diberlakukan pada tahun 1918. Dan dia memaksakan Indonesia yang multi etnis, multi religi, multi culture itu ke dalam unifikasi dari Sabang sampai Merauke. Sehingga Bapak Ibu, ada seorang ahli hukum pidana Belanda yang terkenal bernama Jonkers. Kalau kita membaca buku-buku literatur hukum pidana terkemuka yang ditulis oleh Pompe, Simon, Suringha, Van Bemmelen, Van Hattum, Moyong, Langemeyer, Vos, itu judul bukunya itu adalah Inleiding tot Nederlands Strafrecht, pengantar hukum pidana Belanda. Kecuali Jonkers. Jonkers itu bukunya tipis, terbitan tahun 1947. Dia menulis buku yang berjudul Inleiding tot Nederlands Indische Strafrecht, pengantar hukum pidana Hindia Belanda. Kira-kira dia ingin mengatakan pengantar hukum pidana Indonesia. Tapi waktu itu Indonesia belum baru merdeka, dia tetap masih menggunakan pengantar hukum pidana Hindia Belanda. Ada satu kritik Jonkers yang begitu keras terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda, bahwa pemberlakuan WVS ke Indonesia itu terlalu dipaksakan karena Belanda itu bentuknya semua daratan, nggak ada lautan di Belanda itu. Sementara kita ini adalah negara kepulauan. Dan Jonkers mengatakan waktu itu tidak bisa memaksakan WVS itu berlaku seutuhnya di Indonesia karena kita multi etnis, multi religi, dan multi culture. Bahkan Jonkers ini adalah ahli hukum pidana Belanda yang fasih betul berbahasa Indonesia karena pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu dia pernah ditugaskan menjadi hakim tinggi di Maros, Sulawesi Selatan selama 10 tahun. Jadi dia paham betul hukum pidana di Indonesia. Inilah yang kita maksudkan dengan the living law di dalam RKUHP itu, bahwa ya hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat.
Artinya apa? Kalau suatu perkara pidana itu sudah diselesaikan secara adat, maka tidak boleh lagi diproses secara formal oleh aparat penegak hukum. Maksudnya kira-kira begitu. 1, terhadap tindak pidana ringan, 2, terhadap tindak pidana yang sama sekali tidak diatur oleh KUHP, dan 3, itu diselesaikan oleh instrumen peranata hukum adat yang ada di masing-masing daerah. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua terkait way of the living law, bahwa ada asas keseimbangan di dalam RKUHP itu, jangan dilihat bahwa the living law, hukum yang hidup dalam masyarakat itu, jangan dilihat hanya dipakai untuk menjatuhkan pidana saja. Tapi sebaliknya, untuk keseimbangan, hukum yang hidup dalam masyarakat itu juga dipakai untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana. Jadi sama kuatnya, dia bisa dipakai untuk menjatuhkan pidana, tapi dia juga bisa dipakai untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Seperti misalnya adat kawin lari yang ada di dalam masyarakat Sasak di Nusa Tenggara Barat. Kira-kira hal-hal seperti itu, yang kemudian selama instrumen atau peranata hukum adat itu masih berlaku, maka itulah yang kemudian digunakan. Itu mengenai the living law. Hal lain Bapak Ibu yang menimbulkan perdebatan itu adalah mengenai pidana mati. Pidana mati, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, itu terjadi pergulakan secara teoretik, secara doktrin oleh dua paham yang tarik-menarik. Dan itu kalau kita berdebat sampai dunia kiamat tidak akan menemukan titik temunya. Karena argumennya sangat kuat. Baik dari paham retensionis yang tetap ingin mempertahankan pidana mati maupun paham abolisionis yang ingin menghapuskan pidana mati. Kedua-duanya berdasarkan argumentasi yang amat sangat kuat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, bagaimana untuk mengakomodasi kedua doktrin ini? Saya mengutip istilah dari Profesor Muladi, kita menggunakan Indonesian Way. Cara Indonesia dalam mensikapi pidana mati. Apa cara Indonesia? Pidana mati tidak lagi pidana pokok, tapi merupakan pidana khusus. Artinya apa? Satu, dia dijatuhkan seselektif mungkin. Dan yang kedua, dijatuhkan secara alternatif dengan pidana percobaan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Hakim menjatuhkan pidana mati kepada seseorang dengan percobaan 10 tahun. Kalau selama 10 tahun dia tetap berkelakuan buruk sesuai dengan penilaian dari lembaga pemasyarakatan, maka eksekusi pidana mati itu dilaksanakan. Sebaliknya, apabila dalam 10 tahun itu dia berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana sementara waktu. Jadi dia sebagai Indonesian Way. Kita mengambil jalan tengah, tetapi tidak mungkin kita hapuskan. Mengapa pidana mati itu tidak mungkin dihapuskan atau belum bisa untuk dihapuskan di Indonesia? Kembali lagi kepada multi etnis, multi religi, dan multi culture. Mengapa ini lalu menjadi kita kaitkan dengan masalah politik, masalah agama, masalah kultur yang ada di Indonesia? Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, ada kuesioner yang diberikan kepada 100 responden. Salah satu pertanyaan yang pertama itu, apakah saudara setuju dengan pidana mati? Dari 100 responden itu yang setuju dengan pidana mati lebih dari 80%. Setuju dengan adanya pidana mati. Lalu ada satu pertanyaan, Bapak Ibu, yang terakhir itu, ditanya di dalam kuesioner itu, apakah saudara-saudara setuju kalau teroris itu dijatuhi pidana mati? Hanya 20% yang setuju. Kan berarti persoalan agama kan? Jadi kehilangan 60% lebih. Jadi bukan persoalan hukum. Itu persoalan berkaitan dengan religi. Kalau yang 80% lebih itu setuju dengan pidana mati, seharusnya ketika ditanya apakah teroris itu layak dijatuhi pidana mati, maka seharusnya konsisten dia menjawab juga setuju. Tapi hanya 20% yang setuju teroris dijatuhi pidana mati. Untuk koruptor sama-sama 80% lebih. Tetapi untuk teroris tidak. Berarti kan ada sesuatu di sini. Ada sesuatu di sini yang kemudian itu harus dikaji. Makanya dia kemudian dirubah menjadi
pidana khusus itu tadi yang diterapkan secara selektif. Yang berikut Bapak Ibu adalah pasal tentang penodaan agama. Pasal tentang penodaan agama ini sudah kita revisi sedemikian rupa berdasarkan masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil. Satu, kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965, di dalam pasal 4 itu tetap diakomodasi di dalam KUHP dan kemudian diperbaharui, diberi penjelasan supaya tidak menimbulkan multi-interpretasi. Yang berikut Bapak Ibu mengenai penghinaan yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Ini memang tetap kita pertahankan, ada beberapa alasan khususnya kepada teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah di dalam KUHP di seluruh negara di dunia, itu ada bab yang berjudul kejahatan terhadap harkat dan martabat kepala negara asing. Ibaratnya begini ya, masa kita melindungi harkat dan martabat kepala negara asing, tapi kita tidak melindungi harkat dan martabat kepala negara sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, konsep penghinaan itu sendiri dalam hukum pidana, itu dia masuk dengan apa yang kita sebut dengan istilah mala per se. Kita sebut dengan istilah sebagai rechtsdelicten. Kita sebut dengan istilah kejahatan, bahwa memang dari sananya pada dasarnya penghinaan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesopanan, melanggar norma agama. Jadi kemudian berdasarkan itu tetap kita masukkan ke dalam RKUHP. Yang ketiga, ya menurut pendapat kami, Presiden dan Wakil Presiden itu adalah primus inter pares. Primus inter pares itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan equality before the law, tidak. Primus inter pares itu adalah yang pertama di antara yang sederajat. Jadi kita tetap mengakui equality before the law, kesederajatan di depan hukum, tetapi ya ada yang pertama di antara yang sederajat. Siapa? Ya Presiden dan Wakil Presiden. Yang keempat, bahwa di dalam pasal penghinaan terhadap Presiden itu ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Apa alasan penghapus pertanggungjawaban pidana? Apabila itu dilakukan untuk kepentingan umum. Apa arti kepentingan umum di dalam alasan penghapus pertanggungjawaban pidana yang dimuat dalam pasal 218 ayat 2? Itu dijelaskan pada penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum apabila itu dilakukan dalam rangka mengkritik kebijakan Presiden dan Wakil Presiden. Dilakukan dalam rangka menanggapi kebijakan dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dan pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghalangi demokrasi. Tidak dimaksudkan untuk menghalangi kebebasan berekspresi. Jadi itu mengapa tetap kita pertahankan di dalam RKUHP. Nah, yang berikut ini yang masih menimbulkan perdebatan antara apa kita pertahankan atau tidak. Ini adalah mengenai beberapa pasal terkait kejahatan kesusilaan. Memang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, substansi KUHP di seluruh dunia itu sama. Substansi KUHP di seluruh dunia itu sama. Membunuh di sini kejahatan, ya di kutub utara juga kejahatan. Menipu di kutub selatan itu kejahatan, ya di New Zealand sana juga kejahatan. Di ujung Amerika itu pemerkosaan kejahatan, ya di Australia juga kejahatan. Di Afrika juga kejahatan. Jadi kandungan KUHP itu di setiap negara sama. Tapi ada 3 substansi yang antara satu negara dengan negara lain itu berbeda. Satu adalah kejahatan politik. Kejahatan politik itu di masing-masing negara berbeda. Kalau kita buka KUHP yang lama maupun RUU KUHP, tidak ada satu pasal pun mengenai kejahatan politik. Nggak ada. Tapi di Perancis ada, bab judulnya kejahatan politik. Di RUU KUHP baru itu tidak ada kejahatan politik. Yang lama juga tidak ada. Tapi di beberapa negara ada mencantumkan kejahatan politik. Yang kedua, yang masing-masing negara berbeda dengan yang lain itu adalah penghinaan. Penghinaan itu antara satu negara dengan negara lain berbeda. Dan yang ketiga, antara satu negara dengan negara lain berbeda itu adalah kejahatan terhadap kesusilaan.
Bapak Ibu teman-teman mahasiswa membuka kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cina, itu tidak ada satu bab pun dalam KUHP Cina itu yang menulis mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Nggak ada. Berbeda. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, ketika berbicara mengenai kejahatan kesusilaan, berbicara mengenai penghinaan, jangan sekali-kali lalu membandingkan di Amerika begini, di Jerman begini, di Cina begini, di segala macam begini. Ya jangan dibandingkan. Karena memang masing-masing negara berbeda. Tergantung kondisi, tergantung sosial budaya kemasyarakatan. Aborsi itu di negara-negara Eropa Utara, negara-negara Skandinavia, Swedia, Denmark, Norwegia, Finlandia adalah perbuatan yang legal menurut hukum nasional masing-masing negara. Aborsi. Kalau di kita masuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Jadi kita tidak bisa membandingkan. Di Swedia itu sangat menarik, Bapak Ibu dan teman-teman. Mengapa di Swedia itu menarik? Di Swedia itu salah satu negara bukan salah satu negara di dunia, tapi negara di dunia yang tingkat prostitusinya paling rendah di dunia itu adalah Swedia. Mengapa Swedia bisa begitu rendah? Karena apa? Yang diancam dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swedia itu bukan pelacurnya, bukan mucikarinya, tapi yang diancam itu adalah laki-laki yang mendatangi tempat prostitusi. Paling rendah di dunia. Itu kemudian akan diadopsi oleh Perancis, tapi menimbulkan kontroversi di Perancis. Jadi Swedia itu mengapa dia negara dengan tingkat prostitusi paling rendah? Karena yang diancam pidana itu bukan pelacurnya, bukan mucikari. Laki-laki yang mendatangi itu yang dikenakan pidana. Jadi dia balik. Nah, kemudian masalah kejahatan terhadap kesusilaan, ini kita menyisakan ada 3. Satu adalah mengenai perbuatan cabul. Perbuatan cabul ini kita harus sesuaikan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ini harus kita sesuaikan dan saya kira itu sudah tidak ada masalah. Yang kedua adalah persoalan kohabitasi. Kohabitasi ini atau kerbau berkumpul ini memang agak rumit ya. Agak rumit Bapak Ibu. Karena begini, kembali kepada multicultural, multi etnis dan multi religi. Ketika kita melakukan sosialisasi, itu ada provinsi yang mengatakan kenapa sih itu harus diatur di dalam KUHP, itu kan terlalu masuk pada urusan privasi. Urusan pribadi masing-masing. Tetapi ketika kita sosialisasi di Sumatera Barat, itu ditentang habis-habisan, dikatakan, bukan ditentang, dikritik begini, kenapa kohabitasi itu harus delik aduan? Itu siapapun boleh melapor. Itu kan perbuatan yang melanggar norma agama, itu kan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, itu kan perbuatan yang jelas-jelas berdosa. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Lalu sekarang kita mau mengikuti yang mana? Mau mengikuti yang di Sumatera Barat, nanti di tempat lain yang mengatakan itu tidak diatur, dikatakan kita tidak aspiratif. Kalau kita mau tidak mengatur, nanti Sumatera Barat bilang KUHP itu tidak aspiratif. Nah, jadi ini persoalan-persoalan yang memang perlu kita dalami bersama untuk bagaimana sebaiknya pengaturannya. Yang terakhir adalah soal perzinahan. Memang perzinahan ini sudah dipersempit, Bapak Ibu. Di dalam pasal 284 itu kan yang boleh mengadu suami atau istri. Dalam perzinahan yang dalam RUKUHP ini diperluas. Yang mengadu itu tidak hanya suami atau istri, tetapi bisa juga orang tua atau anak. Ini memang menimbulkan perdebatan Bapak Ibu terkait dengan perzinahan ini. Memang ada ingin bahwa itu dikembalikan kepada KUHP lama. Tapi KUHP lama itu punya kelemahan. Kan kita hanya membaca bahwa disebut perzinahan apabila salah satu atau kedua-duanya sudah terikat perkawinan yang sah. Tapi celakanya orang itu jarang membaca ketentuan beberapa ayat di bawahnya. Di situ dikatakan bahwa yang dapat dikenakan pasal ini adalah mereka yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata. Kalau
yang tunduk pada KUH Perdata, kalau kita mau strict dengan konsep perzinahan dalam pasal 284 KUHP itu, saudara-saudara, maka saudara-saudara dan saya yang beragama Islam itu tidak akan bisa dikenakan pasal itu. Mengapa? Kita ini tidak tunduk pada pasal 27 KUH Perdata. Ini sekaligus saya ingin mengatakan bahwa pasal perzinahan dalam KUHP yang lama itu sangat dipengaruhi oleh apa? Etika Katolik. Apa isi pasal 27 KUH Perdata? Dalam satu waktu, seorang laki-laki hanya boleh punya seorang wanita sebagai istri, dan seorang wanita hanya boleh punya seorang laki-laki sebagai suami. Itu dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang membolehkan laki-laki itu beristri sampai 4. Jadi kalau mau kembali, makanya kan orang protes tapi nggak baca. Kalau mau dikembalikan kepada KUHP yang lama, ya Pak Jusman, Pak Jusparudin ini nggak bisa kena. Karena nggak tunduk pada pasal 27 KUH Perdata. Kita tuh tidak tunduk. Jadi kalau kita mau diadili dengan pasal mengenai perzinahan, itu gampang saja. Kita hanya tinggal mengatakan bahwa Pak Hakim saya tidak tunduk kepada pasal 27 KUH Perdata. Selesai. Karena memang itu hanya diperuntukkan bagi non-muslim. Apa kita akan kembali kepada pasal 27 KUH Perdata itu? Ini menimbulkan perdebatan. Ini saya kira sudah tepat 1 jam, jam 11. Mengenai buku 1, buku 2 yang menimbulkan kontroversi ditambah dengan beberapa misi di dalam RKUHP. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiyari, SHMHum. Acara selanjutnya adalah penyerahan cindramata. Untuk itu kami mohon berkenan Bapak Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiyari, SHMHum untuk menempatkan diri. Dan kami turut mengundang Bapak Profesor Dr. Zainuri MSI AKT untuk berkenan menempatkan diri. Didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Ibu Dr. Rodia SPD SHMSI, beserta Bapak Profesor Dr. HR Beni Rianto SHMHum JN,